Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Memajukan kebudayaan Indonesia bukan hanya tugas ataupun juga tanggung jawab dari pemerintah, pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, ataupun juga orang-orang yang bekerja di bidang kebudayaan, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua tentunya, karena budaya Indonesia ya milik kita semua. Terkait dengan hal itu kita mau berbincang-bincang. Ada satu program yang keren banget nih, apalagi kalau pendengar Voice of Indonesia ini masih mahasiswa ya. Namanya adalah magang bersertifikat kebudayaan. Terkait hal itu, kita telah bersama dengan Ibu Dewi Kurnianingsih selaku Koordinator Program Magang Bersertifikat Kebudayaan 2024. Halo Ibu Dewi, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Sekar. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya. Ya, sehat. Oke, Bu Dewi ini punya program yang keren banget ya di sana. Ini ada program magang bersertifikat kebudayaan. Ini sebetulnya apa, Bu? Ya, eh, magang bersertifikat kebudayaan. Jadi, Mm-mm, seperti ini Mbak. Di Kementerian Pendidikan, mm-mm, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ini kan mempunyai program unggulan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau disebut juga dengan MBKM. mm-mm. Dan salah satu cabang dari MBKM ini ada MSIB, yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Nah, jadi MBK ini, magang bersertifikat kebudayaan ini merupakan bagian dari MSIB. Jadi magang untuk mahasiswa seperti itu. Dan kita di bidang kebudayaan, tema dari magang bersertifikat kebudayaan ini memang fokus ke percepatan pendataan cagar Mm-mm. budaya, OPK, dan koleksi museum. Seperti itu. Jadi dalam rangka memperkuat data kebudayaan, makanya kita meluncurkan program magang bersertifikat kebudayaan. Seperti itu. Oke, karena untuk mendata dari tadi yang disebutkan Ibu Dewi ya, cagar budaya, kemudian objek-objek lainnya, itu kan Indonesia kaya banget gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi itu kalau tanpa adanya magang kebudayaan juga ya mungkin bisa-bisa aja dilakukan, tapi itu membutuhkan waktu yang lama banget begitu ya Bu ya. Ya, betul Mbak. Eh, Indonesia ini kaya dengan wilayah yang luas dan eh, apa ya, beragam kekayaannya. Mm-mm, Makanya kita mencoba untuk melibatkan mahasiswa ini sebagai generasi muda gitu ya, mm-mm. untuk turut terlibat dalam bidang kebudayaan. Makanya kita melibatkan mereka dalam program magang untuk ikut bersama-sama dalam mencatat dan menginventarisasi data budaya, yaitu cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan koleksi museum. Seperti itu. Oh, termasuk koleksi museum juga ya. Iya, betul. Ini siapa saja yang boleh terlibat, kan tadi tentu saja Mm, mahasiswa ya, tapi mm. apakah ada di daerah-daerah tertentu, semester tertentu, apa harus dari misalkan mahasiswa arkeologi atau kemudian FIB atau terbuka untuk siapa aja? Jadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan program MBKM, Mm-mm. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memang magang ini diperuntukkan oleh semua mahasiswa berbagai jurusan. Jadi kita tidak Mm-mm. membatasi, Mbak. Jadi seluruh perguruan tinggi, baik negeri swasta, bisa ikut dalam program ini yang tentunya di bawah naungan Kemdikbudristek gitu. Mm-mm. Terbuka untuk semua jurusan, untuk mahasiswa semester 5 sampai dengan 7. Jadi silakan untuk adik-adik mahasiswa ya bisa mulai mendaftar magang bersertifikat kebudayaan. 5 sampai 7. Memang Ya, durasinya berapa lama semester Bu untuk 5 sampai 7. magangnya ini? Durasi dari magang ini dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Ya, Hmm. jadi memang semacam kurang lebih 1 semester gitu ya. Ya, heeh, Ya, heeh, heeh, heeh. betul. Oke, dan ada syaratnya nggak sih Bu? Misalkan harus IPK demikian-demikian, punya pengalaman apa gitu, misalkan atau ketertarikan di bidang museum gitu-gitu nggak Bu? Ya, sebenarnya untuk syarat ya, syarat kita juga sama dengan mungkin berbagai magang gitu, tetapi kita Mm-mm, memang mengkhususkan untuk mengetahui sejauh mana sih minat adik-adik mahasiswa ini terhadap magang ini yang memang mm-mm, khusus ya, khusus di bidang kebudayaan, maka kita nanti akan mensyaratkan untuk eh, teman-teman mahasiswa mengirimkan esai ya, esai yang
di mana mereka bisa menuliskan terkait dengan kebudayaan, lalu pengetahuan Mm-mm. mereka mengenai data budaya itu seperti apa gitu sih Mbak. Jadi pengetahuan umum gitu ya. Jadi Mm-mm. dari ISA itu kita nanti mengetahui minat mereka. Selain juga melampirkan semacam CV, terus Mm-mm. pengalaman mereka selama ada pengalaman organisasi, nah seperti itu syarat yang biasa memang di magang dibutuhkan salah seperti itu. Oke. Jadi daftarnya kemana nih, Bu? Daftarnya bisa teman-teman adik-adik mahasiswa nanti Mm-mm. membuka aplikasi MBKM, Mbak. Itu memang Oh. silakan saja ada aplikasi di platform MBKM magang Mm-mm. apa Merdeka Belajar Kampus Merdeka, silakan dibuka di situ nanti bisa bikin akun terus mendaftarkan Oh. khusus mencari di magang bersertifikat kebudayaan Direktorat Pelindungan Mm-mm. Kebudayaan seperti itu nanti akan muncul. Jadi nanti akan muncul daerahnya di mana yang bisa mereka pilih, misalkan yang Iya, terdekat betul. dengan universitas atau tempat tinggal mereka gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Sejauh ini ada berapa lokasi mereka untuk bisa magang? Ini kan tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, Bu. Ya, betul. Kita membuka ada 23 lokasi untuk yang CB, untuk posisi pendata, cagar Mm-mm. budaya, dan OPK. Ada 23 kantor Balai Pelestarian Kebudayaan, Mbak, di seluruh Mm-mm. Indonesia. Kemudian ada museum. Mm-mm. Di bawah museum dan cagar budaya ada sekitar 9 museum ya. Itu Mm-mm. ada di Jakarta, ada di klaster Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Nanti di platform akan terbuka di situ ada beberapa museum yang muncul di situ bisa Oh, dipilih. oke. Kemudian setelah kan tadi ada syarat-syarat yang disampaikan oleh Bu Dewi, apakah setiap mahasiswa yang mengajukan itu sudah pasti bisa langsung magang atau ada seleksinya terlebih dahulu atau ada kuota maksimal berapa gitu, Bu? Iya, di dalam platform kita sudah inikan untuk kuota, menentukan Mm-mm. untuk kuota mahasiswa, Mbak. Jadi masing-masing lokasi ada yang 30 Mm-mm. kuota seperti itu ya. Seperti saya ambilkan sampel aja untuk Jawa Timur misalnya, kantor Balai Pelestarian Jawa Timur kita ada 30 kuota. Nanti teman-teman mahasiswa bisa ngecek di situ eh, bisa memilih ya lokasinya ada di situ gitu. Jadi Mm-mm. di platform nanti bisa dilihat gitu untuk kuotanya. Baik. Lalu tadi sudah ada syarat-syaratnya. Ini yang mendengarkan nih mahasiswa ada yang tertarik ya. Kalau belum tertarik, kenapa sih harus mendaftar atau mengikuti kegiatan ini? Apa aja manfaatnya, Bu? Iya. Untuk manfaat dari magang ini tentu saja ini juga sesuai dengan ini ya, dengan program MBKM Merdeka Mm-mm. Belajar Kampus Merdeka. Memang kita ingin apa meregenerasi atau Mm-mm. membentuk mahasiswa ini supaya dia itu mempunyai skill gitu ya, Mm-mm. meningkatkan soft skill, hard skill gitu. Khususnya kalau kita memang di bidang kebudayaan. Jadi kenapa kita mengambil atau membuka untuk semua jurusan? Karena kita ini memang ingin memperkenalkan kepada mahasiswa ini loh ada bidang kebudayaan di Mm-mm. mana kita bisa bahwa teman-teman mahasiswa itu bisa terlibat dalam pemajuan kebudayaan. Salah satunya ya bagaimana sih cara mendata objek cagar budaya, kemudian objek pemajuan kebudayaan dan koleksi museum. Nah, seperti itu. Jadi kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu sebenarnya kepada mahasiswa bahwa kalian itu bisa terlibat dalam bidang kebudayaan, menjadi tim pendataan kebudayaan yang nanti akan bekerja di kantor kebudayaan atau di dinas kebudayaan di daerah misalnya seperti itu, atau terlibat juga dalam komunitas-komunitas yang memang fokusnya ke bidang kebudayaan seperti itu Mbak. Jadi memang mempersiapkan generasi muda ya khususnya ya Mm-mm. bahwa ini loh ada bidang kebudayaan yang benar-benar membutuhkan keterlibatan kalian untuk memajukan kebudayaan Indonesia seperti itu. Dimulainya dari data budaya gitu. Itu sih Mbak Oke. yang ingin kita ini kan. Bu Dewi, sayangnya saya sih bukan mahasiswa ya. Kalau saya masih mahasiswa, saya pasti tertarik nih. Karena kapan lagi kita bisa jadi tangan pertama ya yang melihat Iya. misalkan barang-barang yang ada di museum yang belum terdata gitu ya, yang belum dilihat sama publik sama sekali. Seperti itu ya, Bu Dewi ya. Ya, ya betul Mbak. Karena dari data kebudayaan ini nanti Mm-mm. sebenarnya sebelum kita
membahas lebih lanjut tentang kemajuan kebudayaan yang ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan gitu ya. Kita itu kan harus Mm-mm. punya data dulu yang kuat nih gitu. Betul. Jadi dengan data yang kuat, tentu saja ya tadi memang akan dibuka untuk publik ya Mbak ya. Misalnya, Mm-mm. oh kita mempunyai data koleksi museum sebanyak ini, Mm-mm. jenisnya itu apa saja gitu, dan dia ada di museum mana gitu ya. Itu Mm-mm. setelah kita mempunyai data itu, publik tahu, terus kita juga sudah bisa merencanakan nih, oh ke depan mau diapakan sih data ini gitu, objek ini gitu. Kalau Mm-mm. memang dia seperti objek koleksi museum misalnya dia satu-satunya dan dia sudah rapuh atau harus diapakan ya ini. Oh Mm-mm. mungkin harus dikonservasi kah, harus dirawat dengan perawatan apa. Nah, ini sebenarnya untuk menentukan bagaimana penanganan ke depannya untuk setelah kita punya data gitu, Mbak. Kalau untuk tahun ini apakah ada target yang ingin dicapai, Bu Dewi? Untuk di tahun ini kita menargetkan memang untuk kuota 600 mahasiswa, Mbak. Mm-mm. 600 mahasiswa bergabung dalam magang bersertifikat kebudayaan yang nanti akan ditempatkan di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan di 23 kantor dan tadi ya 9 museum Iya. seperti itu targetnya. Dan untuk targetnya sendiri tentu saja kita ingin memperbaiki, menyempurnakan data cagar Mm-mm. budaya, data objek kemajuan kebudayaan dan data koleksi museum. Jadi kita ingin melengkapi, menyempurnakan data yang ada di dalam sebuah data yang terpadu gitu ya. Jadi Mm-mm. bisa sebagai acuan semua pihak, acuan pemerintah daerah sendiri untuk ke depannya mereka mau melakukan apa terhadap objek cagar budaya maupun OPK yang ada di wilayahnya. Kemudian juga untuk museum sendiri mau diapakan nih koleksi yang ada ini, bagaimana eh, ke depannya, misalnya ya tadi sesuai dengan kondisi koleksi itu, mungkin perawatannya akan seperti apa, pengelolaannya akan seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Jadi, adik-adik mahasiswa, bagaimana dari apa yang kalian lakukan melalui magang ini bisa menjadi dasar untuk penentu kebijakan dalam pemajuan kebudayaan. Luar biasa ya, Bu Dewi. Terakhir, closing statement, boleh dong Bu, pesan-pesan yang ingin disampaikan atau mungkin ajakan kepada para pendengar kami. Karena Bu, ini kan juga didengarkannya juga di stasiun-stasiun yang ada di perbatasan-perbatasan Indonesia nih Bu. Mungkin ada yang mau Oh disampaikan iya, juga. ya, ya. Mungkin sebagai penyemangat mungkin ya Mbak ya, Mm-mm. sebagai penyemangat untuk adik-adik mahasiswa kita. Jadi sebagai generasi muda kita jangan tidak peduli atau terlalu larut dengan budaya asing gitu ya, budaya asing yang memang mungkin akan lebih menarik, lebih lebih memberikan sesuatu yang berbeda gitu, dianggap memberikan sesuatu yang berbeda. Tetapi kita perlu menggali bahwa oh Indonesia tuh punya ciri tersendiri, kita itu Mm-mm. punya budaya tersendiri yang merupakan identitas bagi bangsa kita gitu. Dan kadang-kadang kita memikirnya oh bisa sekali gitu ya, tetapi tanpa generasi muda mungkin kebudayaan itu tidak akan berlanjut gitu. Jadi kita butuh generasi muda yang memang peduli untuk memajukan kebudayaan Indonesia seperti itu. Nah, lewat magang inilah kita memperkenalkan itu. Oke, baik. Ini sayang banget ya kalau saya masih mahasiswa nih, saya pasti udah daftar duluan. Tapi kalau nggak, Ya, saya ikut ya, mendorong adik-adik mahasiswa untuk tidak melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih Bu Dewi ya, Kurnianingsih untuk informasinya. ya, Semoga sama-sama Mbak dengan Sekar. Terima bincang-bincang ini kasih. semakin sukses ya untuk Ya, amin. MBK-nya. Terima kasih, selamat kembali Ya, beraktivitas. terima kasih. Ya, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya. Dan kalau Anda ingin tertarik ya, bisa juga dicek nanti ya, bisa melalui websitenya atau di Instagramnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.